pada akhir tahun 1944, Jepang terdesak oleh sekutu. Karena merasa keberadaannya terancam, Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai tindak lanjut janji tersebut, maka dibentuklah BPUPKI atau Bukuritsu Juhicho Sakai pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Letnan Jenderal Komachichi Harada yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan tentang pembentukan negara Indonesia merdeka. Contoh Haji Manigyo di Ningrat dilantik sebagai ketua dan sebagai wakilnya adalah Ichiwamasa Yoshio dari Jepang dan Suroso dari Indonesia. BPUPKI pun mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan negara Indonesia. Sidang pertama bertempat di gedung Chosangiin atau gedung Pancasila yang dihadiri oleh ketua dan wakil serta anggota BPUPKI yang berjumlah 67 orang. Hajiman, Ichiwamasa, Suroso, beserta para anggota duduk di tempat sidang yang telah tersedia. Hajiman pun selalu ketua membuka sidang BPUPKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, terima kasih telah hadir di tempat ini. Pertama, saya selaku ketua yang akan memimpinnya jalannya sidang ini. Di samping saya adalah seorang wakil dari Jepang dan tentu saja seorang lagi adalah seorang wakil dari Indonesia. Saudara sekalian, kita berkumpul di gedung ini dalam rangka merumuskan sebuah landasan untuk mengokohkan negara yang akan kita bangun bersama. Untuk itu, marilah kita buka sidang kedua dengan agenda membahas pengusahaan jasa negara. Selanjutnya, kami persilahkan bagi saudara-saudara sekalian yang ingin menyampaikan ide dan gagasannya dalam perumusan dasar negara ini. Saya harap saudara-saudara sekalian ikut berpartisipasi dengan menyampaikan gagasan untuk membangun negara ini. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan karena saya bisa berdiri di tempat ini untuk menyampaikan pidato singkat ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan gagasan dan ide saya mengenai dasar negara. Adapun rumusan dasar negara yang telah saya pikirkan dan yang akan saya katakan pada sidang ini ialah 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan yang terakhir, yang kelima, ialah kesejahteraan rakyat. Mengapa saya katakan demikian? Karena fondasi negara kita ialah bangsa yang tentunya mencerminkan peri kebangsaan. Lalu, bangsa kita ini merupakan bangsa yang peduli terhadap sesamanya, yang akan menggambarkan peri kemanusiaan. Bangsa kita juga bangsa yang toleran dan aktif dalam beragama. Hal ini tentunya mencerminkan peri ketuhanan. Dan juga bangsa kita merupakan bangsa yang suka dengan kebersamaan, yang tentunya akan menggambarkan peri kerakyatan dan kesejahteraan rakyat. Demikian usulan yang saya sampaikan, mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Terima kasih atas usulan yang diberikan, Muhammad Yalin. Saya sangat menghargai pendapat yang kamu berikan. Saya rasa sidang hari ini cukup sampai di sini. Saya harap saudara-saudara sekalian bisa ikut meluangkan pendapatnya juga besok. Sidang BPUPKI pertama, hari pertama, tanggal 29 Mei 1945 telah selesai, di mana Muhammad Yamin telah memberikan gagasannya mengenai rumusan dasar negara. Sidang ini dilanjutkan di hari selanjutnya pada tanggal 30 Mei 1945. Saudara-saudara sekalian, terima kasih telah berkumpul di tempat ini. Agenda kita pada hari ini masih sama seperti hari sebelumnya, yakni membahas mengenai rumusan resmi dasar negara. Oleh karena itu, marilah kita buka sidang kedua pada hari ini. Baiklah, bagi saudara-saudara sekalian yang ingin menyampaikan pendapatnya dalam rumusan dasar negara, dipersilakan. Terima kasih kepada Ketua beserta Wakil yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan pandangan saya mengenai dasar negara. Adapun rumusan yang saya usulkan diantaranya 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan,
3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. Dan 5. Keadilan rakyat. Demikian gagasan yang dapat saya sampaikan. Mohon untuk dipertimbangkan. Terima kasih. Terima kasih atas usulan yang diberikan. Mr. Supomo, silakan dilanjutkan oleh Pak Ketua. Baiklah, terima kasih atas usulan dan gagasan yang sudah disampaikan, Mr. Supomo. Saya rasa sidang kita hari ini cukup sampai di sini. Kita akan melanjutkan sidang kita besok. Saya harap saudara-saudara sekalian bisa ikut menuangkan gagasannya juga besok. Sidang BPKI pertama hari kedua pun selesai, di mana Mr. Supomo memberikan usulannya mengenai dasar negara. Sidang BPKI pertama hari ketiga akan dilanjutkan di tanggal 1 Juni 1945. Saudara-saudara sekalian, terima kasih sudah berkumpul di tempat ini. Agenda kita pada hari ini masih sama seperti pada hari sebelumnya, yakni membahas mengenai rumusan resmi dasar negara. Untuk itu, marilah kita buka sidang hari kedua pada hari ini. Baiklah, bagi saudara-saudara sekalian yang ingin menyampaikan gagasan, pendapatnya mengenai dasar negara, kami persilakan. Saudara-saudara sekalian, setelah memikirkan ini selama semalaman, saya berpendapat bahwa dasar negara kita harus berdasarkan kepada 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau pri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Demikianlah yang bisa saya usulkan, mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Terima kasih atas usulannya. Baiklah, jikalau saudara-saudara sekalian ingin bertanya, dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya sangat menghargai semua usulan dari para saudara sekalian. Namun saya ingin bertanya, dan apakah kita akan menambahkan hal ini? Terima kasih. Saudara-saudara, dasar negara telah saya usulkan. Usulnya ada 5. Saya memberi usul untuk memberi nama kelima dasar ini adalah Panca Dharma. Namun, nama Panca Dharma ternyata tidak tepat di sini, karena Panca Dharma berarti kewajiban dan yang kita bicarakan di sini adalah dasar. Setelah mendapat saran dan petunjuk dari teman kita yang ahli bahasa, saya mengganti nama ini menjadi Pancasila. Panca yang berarti 5 dan sila yang berarti asas atau dasar. Di atas kelima itulah kita mendirikan negara kita Indonesia yang ini dengan kekal dan abadi. Demikian usulan dari saya, apakah saudara setuju? Terima kasih atas kesempatannya. Bagaimana Pak Ketua? Apakah usulan Pancasila ini bisa diterima? Baiklah, silakan kepada para hadirin anggota untuk menyampaikan pendapat mengenai pemberian nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Insinyur Soekarno. Saya selaku perwakilan dari anggota sidang menyatakan setuju dengan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Insinyur Soekarno. Baiklah, ternyata para anggota sepakat untuk menyetujui pemberian nama dasar negara yang disampaikan oleh Pak Soekarno yaitu Pancasila. Saya rasa usulan nama Pak Soekarno ini ada benarnya. Saudara sekalian, ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh wakil dari Jepang. Silakan, Mr. Ibangase. Selamat siang semuanya. Saya menyaksikan jalan diskusi ini dari awal sampai akhir dan menyimak semua usulan yang telah diberikan oleh para sidang. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa saya sangat setuju dengan semua hasil yang telah diberikan dan akan kembali oleh ketua sidang. Hanya itu aja. Terima kasih. Terima kasih Mr. Ichibamase yang telah menyampaikan kata sambutan sebagai perwakilan dari Jepang. Saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah menyimak bagaimana pandangan mengenai dasar negara yang telah disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nama dasar negara pun sudah kita sepakati, yaitu Pancasila. Namun, mengenai rumusan resmi dasar Pancasila tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh Panitia 9. Dengan demikian, sidang pertama BPKI dengan agenda rumusan resmi dasar negara kita akhiri sampai di sini. Dengan ini, sidang BPKI pertama tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara telah berakhir. Selanjutnya
selanjutnya, dasar negara tersebut dibahas dalam sidang yang dilakukan oleh Panitia 9. Sebagai ketua dipilih Insinyur Soekarno dan anggotanya terdiri dari Muhammad Hatta, Mr. Al-Maramis, Abdul Kahim Zakir, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, H. Abdul Salim, K.H. Wahid Hashim, dan Abi Kusno Joko Suyoso. Panitia 9 menghasilkan sebuah rumusan dasar negara yang terdapat dalam pembukaan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. BPU PKI kembali melakukan sidangnya di sidang yang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 dengan agenda membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karenanya kita masih bisa berkumpul di tempat ini. Saudara sekalian, terima kasih karena sudah hadir di tempat ini. Pada sidang kedua ini, kita akan membahas mengenai rancangan Undang-Undang Dasar. Kita harus melaksanakan tugas ini dengan kita baik. masuk jam Oleh pelajaran karena itu, ke-8. marilah kita buka Terima sidang kasih. kedua ini. Benar kata Raisman, kita harus merumuskan dasar negara dan hukum dasar negara. Walaupun pada sidang pertama kemarin, Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno sudah mengusulkan pendapat, kita harus membuat keputusan akhir. Benar Suroso, seperti usulan asas dasar negara kebangsaan Republik Indonesia oleh Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Bagaimana isinya Muhammad Yamin? Begini Soekarno. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. Dan 5. Kesejahteraan rakyat. Lalu Supomo mengusulkan ide dan konsepnya mengenai dasar negara pada tanggal 31 Mei 1945. Bukan? Benar, Muhammad Yamin. Saya mengusulkan dasar negara Indonesia Merdeka yang isinya 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan rakyat. Sedangkan saya mengusulkan Pancasila yang isinya pertama kebangsaan Indonesia, kedua internasionalisme atau pri kemanusiaan, ketiga mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Baiklah, sekarang untuk melanjutkan sidang kita sebelum yang sempat tertinggal, kita membutuhkan laporan hasil kerja panitia perancang Undang-Undang Dasar yang telah dibentuk pada sidang sebelumnya. Soekarno. Tentu, panitia telah merumuskan Piagam Jakarta yang isinya bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Benar, pembukaan Undang-Undang Dasar diambil dari Piagam Jakarta yang telah dirumuskan oleh Panitia 9 dengan sedikit perubahan. Sedangkan batang tubuh Undang-Undang Dasar dirumuskan oleh Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar. Benar. Lalu konsep batang tubuh disempurnakan oleh panitia penghalus bahasa. Panitia perancang Undang-Undang Dasar telah melaksanakan tugas dengan sangat baik. Sekarang, bagaimana keputusan akhir kita? Baiklah, setelah melalui banyak pertimbangan,
akhirnya kita selesai merancang hukum dasar serta pembukaannya. Untuk berikutnya, agar Jepang yang menentukan. Sidang BPUPKI kedua pun telah selesai dan mereka pun telah selesai merancang hukum dasar beserta pembukaannya.